Here on this special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا. ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
ربي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله عليه وسلم الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى
sallallahu alayhi wa sallam. I praise Allah for sending me you, my love. You found your home and stayed with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart, and now that you're here in front of me, I strongly feel love. And I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair.
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا. الله بارك لهما الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati Ahlul Bait yang hari ini sudah menyelenggarakan kajian yang dirangkaikan dengan haul mengenang 4 tahun wafatnya almarhumah ibunda tercinta, mertua, saudara, kakak, oma kami, Haji Telma Rosdiana Mahmud. Yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah disampaikan baik melalui flyer maupun undangan kepada seluruh jamaah, hari ini insya Allah kita berkumpul di tempat ini sama-sama mendengarkan tausiah nanti yang akan disampaikan oleh Al-Habib Habib Nabil El Musawa. Beliau adalah pengurus pusat Majelis Rasulullah. Sebelum memulai kajian atau tausiah pada sore hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan tilawah yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Ahi Abdul Rahman Yusuf, yakni surah Ali Imran ayat 102 sampai 103 dan surah Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 2. Kepada Ahi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran, semoga menambah keberkahan yang insya Allah diturunkan oleh Allah kepada kita semua yang hadir di majelis sore hari ini. Amin. Baik, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kami menginfokan kepada sahabat solihah, mohon maaf ini bapak-bapak, panggilan buat ibu-ibu atau ummahat, untuk seluruh sahabat solihah yang merasa kurang mampu duduk melantai atau lesehan, boleh memanfaatkan, memaksimalkan sofa yang ada di belakang dan di tepi ruangan. Nanti insya Allah akan dibantu oleh teman-teman pengurus komunitas Hilyatul Muslimah. Baik, sebelum memasuki tausiah yang akan dibawakan oleh Habib Nabil, kami mohon kesediaannya kepada perwakilan dari keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan sepatah dua kata dari Bapak Hamim Pou. Kepada Bapak dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Komunitas Hilyatul Muslimah, insyaallah semuanya dirahmati Allah. Seluruh jamaah kajian insyaallah juga berbahagia. Pertama tentu kita patut bersyukur kepada Allah dan juga bersalat pada Rasulullah di sore hari ini. Alhamdulillah bersama-sama bisa berada di kediaman almarhum Bapak Haji Samsur Yunus dan Ibu almarhumah Hajah Telma Rosdiana Mahmud, yang pada sore hari ini kami keluarga besar Yunus Mahmud menyelenggarakan haul 4 tahun berpulangnya ibunda kami, nenek kami, Ibu Hajah Telma Rosdiana Mahmud. Saya mewakili keluarga menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak istimewa yang termasuk dalam komunitas Hilyatul Muslimah, di mana hari ini, sore hari ini, selain bisa mengikuti kajian dari Al-Habib Nabil Al-Musawah dari Majelis Rasulullah, juga di saat yang sama bisa sama-sama memperingati haul 4 tahun berpulangnya orang tua kami. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk kehadirannya. Cuma ini komunitas Hilyatul Muslimah ya, berarti tidak boleh laki-laki di sini ya. Kalau boleh saya yang pertama mendaftar Pak Tony Yunus, baru Pak Ferianto Mayulu, baru Pak Yan Yapanto, baru yang terakhir saya yang mau ikut dalam Hilyatul Muslimah ini. Semoga tetap istiqomah ya. Kajian ini bagus sekali. Ajak sebanyaknya ibu-ibu yang dari kolonial, milenial sampai generasi Z boleh bergabung di komunitas yang luar biasa ini. Sama-sama masuk surga toh. Sama-sama dapat ridha Allah yang paling utama. Cari ridha Allah ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Pak Hamim untuk sudah mewakili pemberian sepatah dua kata atau sambutan dari mewakili pihak keluarga. Baik, sambil menunggu Al-Habib ya, Nabil Fuad Al-Musawa tiba di lokasi kajian pada sore hari ini, kami segenap pengurus komunitas Hilyatul Muslimah sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat solihah
dan seluruh keluarga yang sudah menyempatkan waktunya berkenan hadir di kajian yang dirangkaikan dengan haul mengenang 4 tahun wafatnya Ibunda Thelma Rosdiana Mahmud pada sore hari ini. Kami juga di awal acara ingin menyampaikan permohonan maaf jika selama penyelenggaraan kajian pada sore hari ini terdapat beberapa kekurangan. Itu karena semata-mata karena kami seluruh pengurus dan keluarga yang menyelenggarakan acara ini adalah manusia biasa. Semoga bisa dimaklumi dan dimaafkan. Kami berharap seluruh sahabat solihah di tempat ini, di majelis ini mengirimkan doa yang sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya kepada beliau almarhumah agar mendapatkan ampunan Allah untuk segala dosa-dosa beliau dan diterima segala amal baik beliau. Amin ya robbal alamin. Kami juga ingin menyampaikan beberapa agenda dari komunitas Hilayatul Muslimah menjelang Ramadan. Sebagaimana tahun-tahun yang kemarin, komunitas Hilayatul Muslimah biasanya di Ramadan hanya menyelenggarakan kurang lebih 2 kali kajian. Namun untuk Ramadan beberapa tahun yang kemarin karena ada COVID ya, kita dilanda bencana COVID, jadi ditiadakan dan insya Allah untuk Ramadan mendatang kita akan programkan kembali dan kita akan sampaikan melalui flyer di seluruh media sosial komunitas Hilayatul Muslimah. Dan untuk kajian kitab Kutuful Falihin, di sini mungkin kami akan sampaikan kembali. Mungkin ada beberapa dari sahabat solihah yang belum memiliki kitab. Silakan menghubungi pengurus komunitas Hilayatul Muslimah untuk pengadaan kitab batch kedua. Baik. Untuk informasi kajian yang akan dibawakan oleh Al-Habib Nabil Fuad Al-Musawa, itu insya Allah selain di tempat ini juga sebentar malam ada tabligh akbar di Taruna. Mungkin ibu-ibu, sahabat solihah bisa mengajak suami, anak-anak, anak-anak, kerabat dan seluruhnya bisa mengikuti tabligh akbar yang insya Allah akan dilaksanakan di Taruna sebentar ba'da maghrib. Jadi kita ramaikan tabligh akbar yang akan dibawakan oleh Ustadz Al-Habib Nabil Fuad Al-Musawa nanti. Baik, kepada sahabat solihah bisa merapikan tempat duduk, bisa mengisi tempat-tempat yang masih kosong. Kita dekatkan lutut-lutut kita kuatkan doa-doa kita biar makin maksimal untuk mendengarkan tausiah dari Habib nanti. Biasanya tausiahnya juga kita disunahkan untuk mencatat, mengikat ilmu dengan mencatat. Jadi untuk sahabat solihah mungkin bisa menyiapkan alat tulis, bisa mencatat atau bisa dicatat di handphone masing-masing. Baik, menurut informasi dari pengurus bahwa Al-Habib sudah menuju ke tempat ini. Kita sama-sama nantikan. Kami memohonkan maaf sekali lagi jika terdapat keterbatasan tempat di tempat ini. Di luar kami sudah siapkan layar. Jadi untuk sahabat solihah yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk duduk di dalam ruangan, mungkin bisa
tetap mengikuti kajian melalui layar yang ada di luar. Ya. Bagi bapak-bapak yang ada di luar, yang ada di teras rumah Budut ini, boleh bergabung dengan laki-laki yang ada di samping kiri dari ruangan ini. Ahlan wa sahlan Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah membersamai kita di Rumah Budut pada sore hari ini Al-Habib Nabil Fuad Al-Musawa yang insya Allah akan memberikan tausiah yang pada kesempatan kali ini tema tausiahnya adalah perjalanan menuju akhirat. Alhamdulillah Bib, tadi sudah dibuka acaranya, sudah tilawah, maka kami persilakan Bib untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa bina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد, yang saya hormati Bapak Bupati, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam taat kepada Allah senantiasa. Sahibul Bait yang mengadakan acara ini, para panitia yang saya cintai, Al-Salim Al-Jufri, mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih. Kaum muslimin dan muslimah sekalian, bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian yang seluruhnya dirahmati Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, saya ini mohon maaf ini, kalau di depan ibu-ibu nih agak salah tingkah saya. Ngisi di depan presiden, di depan menteri, di depan yang lain itu biasa. Saya jarang ngisi di depan ibu-ibu nih. Beda sama Habib Salim ini. Kalau Habib Salim udah pengalaman beliau di depan ibu-ibu. Jadi mohon maaf kalau saya agak grogi. Ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu yang insya Allah saya sampaikan. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, acara ini adalah acara haul. Dan sebelum kita nanti membahas tentang haulnya yang kita peringati, kita perlu melihat dulu di dalam Quran, di dalam sunnah itu acara haul seperti ini bagaimana.
Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, menjelaskan di dalam surah Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh sudah ada pada apa? Pada kisah-kisah mereka. Him di situ menunjukkan jamak. Kisah siapa? Siapa saja. Ya, kalau orang-orang itu bertakwa kepada Allah, qasasihim, kisah-kisah mereka, ibratun, pelajaran. Buat siapa? Liulil albab, buat orang yang mau mengambil pelajaran. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para aulia, kisah-kisah para salihin, itu merupakan sesuatu yang bukan hanya boleh, bahkan baik untuk kita ambil pelajaran. Nah, ibu-ibu sekalian, hadirat al-muslimakumullah. Tadi ayat ini bicara tentang ketika Allah menceritakan di surah Yusuf. Kalau kita melihat para ulama bahkan ya menyampaikan, ini ulama mufassir ya ibu-ibu sekalian, jadi para ahli tafsir. Sepertiga dari Al-Quran itu isinya kisah-kisah. Nah, jadi para ulama mufassir menyatakan salah satu dari uslub Al-Quran, salah satu dari metode pengajaran Al-Quran itu adalah qasas, kisah. Kalau kita lihat misalnya di dalam Quran itu, ibu-ibu sekalian, hadirat al-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sejak awal-awal surah berdasarkan tertib ya urutan surah itu isinya kisah-kisah. Surah yang kedua surah apa, Bu? Dalam Quran Al-Baqarah. Kenapa dinamain surah Al-Baqarah? Karena di dalamnya ada kisah tentang sapi betina. Ya Al-Baqarah. Jangankan kata para ulama, jangankan kisah orang soleh, kisah yang gak baik aja diceritakan dalam Quran untuk mengambil pelajaran. Ya. Al-Baqarah ini apa? Kisah tentang sapi yang dibuat sama sapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih oleh Bani Israel. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka menyembelih sapi betina itu? Karena mereka membuat patung sapi. Bikin patung sapi, yang bikin adalah ilmuwan mereka, namanya Samiri, ya. Dibikin dan patung sapi itu bisa berbunyi kalau ketiup angin. Lalu terus Samiri bilang sama Bani Israel semua, waktu itu Nabi Musa sedang ini, Bu, sedang tahanut di Bukit Sinai, ya Tur Sina. Ya Tur itu bukit, dalam bahasa Arab dibedakan antara Jabal dengan Tur. Kalau Jabal itu bukit tapi gersang. Kalau Tur bukit yang penuh dengan rimbun, pohon-pohonan, subur. Gitu ya. Nabiullah Musa sedang menerima perintah Allah di situ. 40 hari. Bani Israel diperintahkan untuk taat sama Nabi Harun. Tapi Nabi Harun ini halus orangnya. Tiba-tiba Samiri bilang, hada ilahu Musa, ya, fanasi. Ini adalah sebenarnya Tuhannya Nabi Musa. Ini patung sapi ini, bayangin, Bu. Lihat tuh dia bisa bunyi. Tapi Nabi Musa lupa. Akhirnya orang-orang nyembah patung itu. Lalu kemudian Allah menceritakan itu kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa marah luar biasa. Pulang dari gunung itu, beliau kemudian melemparkan batu yang berisi perintah-perintah Allah yang dia terima itu dilemparkan. Kemudian beliau marah dan menarik jenggot adiknya, saudaranya, sepupunya yaitu Nabi Harun, ditarik sama rambut kepalanya, ditarik. Katanya, kamu kok membiarkan orang nyembah patung begini? Lalu kata Nabi Harun, ya ibna akhi,
la ta'khud bilihyati wala bira'si. Wahai anak saudaraku, jangan kamu tarik jenggot saya. Jangan juga kamu tarik jambak rambut saya. Tapi mereka ini berkata, mereka akan membunuh saya. Ya, kalau saya melarang mereka. Akhirnya dilepas sama Nabi Musa, terus diperbaiki. Nah, hadirat muslimat rahimakumullah, ma yustafad min hadhil qissah. Apa ilmu fikih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Menunjukkan yang jelek pun diceritakan sama Allah untuk mengambil pelajaran. Lah kita haulnya orang baik, masa nggak boleh? Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, jadi itu surah Al-Baqarah. Setelah surah Al-Baqarah, surah apa, Bu? Surah Ali Imran. Apa itu surah Ali Imran? Surah tentang keluarga Imran. Itu kisah bukan? Jadi jangan sampai kemudian kita, wah ini ngadain haul ini Beb, dalilnya apa? Pertanyaannya haul itu apa? Itu ya. Haul itu kita mengkisahkan tentang orang-orang yang saleh, ya, ngambil pelajaran. Sekarang dalam Quran, kisah itu adalah gaya bahasa Quran. Hampir setiap nama surah itu kisah. Ali Imran itu keluarga Imran. Siapa Bu yang diceritakan di situ? Sayyidina Imrannya? Bukan. Yang diceritakan adalah istrinya Sayyidatina Hannah binti Faquth. Masya Allah. Seorang perempuan salihah yang kisahnya menjadi nama surah kedua terpanjang di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إلى آخر الآية. Berkata, إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ, yang bicara bukan Sayyidina Imran, tapi istrinya. Allahu Akbar. Ini ibu-ibu sekalian, wanita salehah diceritakan. Jadi nama surah terpanjang. Kedua, ya. Ketika dia berkata, Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, saya ini bernazar, ini bayi yang saya kandung ini untuk saya jadikan ahli ibadah kepada Engkau. Fataqabbal minni, ya Allah, terima. Terima anak saya yang masih di kandungan ini untuk menjadi seorang saleh ahli ibadah. Innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Apa kata Allah? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana fakaffalaha Zakaria. Maka diterima dengan baik nazar itu sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika anak itu lahir, diberikan perawatan oleh Nabi Zakaria. Ya. Nah, ketika lahir itu berkata lagi istrinya Sayyidatina Sayyidatina Hannah, ya, istrinya Sayyidina Imran, katanya, Rabbi inni wada'tuha unta. Ya Allah, saya udah niatin ini anak supaya jadi kalau di kita imam gitu ya, orang soleh yang mimpin ibadah di masjid pada saat ini, agamanya Sayyidina Imran. Ini lebih bagus kan? Bismillah. Tukar. Ya. Baik. Jadi ketika lahir ternyata katanya ini wada'tuha untha, ya Allah, ternyata ini anaknya perempuan, nggak bisa nih jadi imam, nggak bisa jadi pemimpin agama. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu. Dan nanti anak ini akan dijadikan seorang sayyidatun nisa lil alamin. Sama Allah Subhanahu wa taala, karena soleh ibunya, soleh bapaknya, soleh keluarganya, yaitu keluarga Imran, maka anak itu kemudian menjadi seorang pemimpin, salah satu dari pemimpin wanita di seluruh dunia. Nanti di akhirat kalau kita insya Allah masuk dalam surga, ya Bu, amin.
Ketika masuk dalam surga, kalau mau lihat pemimpinnya para wanita itu ada 4 orang. Kata baginda Rasul SAW, yang pertama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Siapa itu? Istri Rasulullah SAW. Yang kedua Sayyidatina Fatimah Zahra. Siapa itu? Putrinya Rasulullah SAW. Yang ketiga Sayyidatina Maryam binti Imran. Siapa itu? Anaknya keluarga Imran tadi. Anaknya Sayyidatina Hannah binti Fakuth itu 4 dari wanita yang paling tinggi nanti di surganya Allah SWT. Dan yang keempat siapa? Ada yang tahu? Sayyidatina Aisyah atau Asiyah? Asiyah binti Muzahim. Siapa itu Sayyidatina Asiyah binti Muzahim? Ada yang tahu? Istrinya Fir'aun, ya Allah, suaminya seram sekali. Pemimpin tokoh-tokoh di neraka Fir'aun itu. Tapi istrinya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Istrinya menjadi 1 dari 4 wanita yang tertinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirat al-muslimat, kita lihat setiap ayat itu bicaranya kisah-kisah, ya. Setelah itu apa? Setelah surah Ali Imran, surah An-Nisa, ya. Surah An-Nisa bicara apa? Bicara ibu-ibu. Bicara tentang perempuan, tentang hukum pernikahan, ya. Tentang talak, tentang ini juga kisah-kisah, ya Bu. Ya. Setelah An-Nisa, Al-Maidah. Apa tuh Al-Maidah? Jamuan. Siapa yang dijamu? Habib Nabil. Siapa Bu? Ada yang tahu? Surah Al-Maidah itu bicara tentang kisah ketika Nabiullah Isa alaihissalam meminta kepada Allah untuk diberikan jamuan dari langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Dan seterusnya. Kata Nabiullah Isa alaihissalam, Rabbi anzil alaina ma'idatan. Ya Allah, turunkan kepada kami semua ini jamuan makanan dari langit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirat al-muslimat, minta jamuan makan dari langit. Ya. Lalu sama Allah diturunkan makanan itu. Akhirnya kemudian Hawari, ya orang-orang terdekatnya Nabi Isa makan di situ. Setelah mereka makan, kemudian akhirnya mereka semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu Nabiullah Isa dikejar-kejar, murid-muridnya dibunuh, Nabiullah Isa diangkat sama Allah Subhanahu wa taala ke langit. Tapi kisah tentang makanan dari langit itu dijadikan nama surah di dalam Quran. Jadi hanya orang yang nggak ngerti aja yang bilang, kenapa pakai ngadain hall? Kenapa ngadain maulid? Kenapa ngadain Isra Mi'raj? Lah di dalam Quran kisah semua itu. Ya Allah, ibu-ibu sekalian, kita maulid itu apa yang disampaikan? Ya? Kisah kelahiran Sayyidina Muhammad. Isinya bukannya kelahirannya pakai kue ulang tahun, bukan begitu, ya. Tapi siapa beliau, siapa orang tuanya, siapa anaknya, bagaimana akhlaknya, kan begitu. Isra Mi'raj apa yang kita baca di situ? Kita sampaikan. Perjalanan ini semua mengikuti uslub Al-Quran, ya. Nah, hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan surah ke-10, itu bicara tentang Nabi Yunus, ke-11 Nabi Hud, ke-12 Nabi Yusuf, ke-13 Ar-Ra'd tentang guntur, dan seterusnya. Bahkan sampai ada satu surah namanya Al-Anbiya. Isinya kisah nabi-nabi. Ada surah yang namanya Al-Qasas. Artinya apa? Surahnya aja namanya kisah gitu ya. Jadi kalau kita bilang, mana dalil ya Allah? Ini kita ngerti dulu uslub Quran itu seperti apa, ya, supaya kita nggak salah. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian, hadirat al-muslimat, saya ini kalau ceramah lebih senang berdiri, boleh Habib Salim ya? Iya. Saya kalau duduk rasanya nggak begitu bebas. Nah, kalau begini kan kayaknya lebih enak. Syukran anakku. Jazakumullah khair. Jadi ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan lain.
itu kan yang tadi dijelasin kisah-kisah para nabi. Ada enggak kisah-kisah yang bukan nabi? Orang soleh biasa. Ya, saya jawab banyak sekali. Ibu-ibu sekalian, hadirat al-muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya buat kita semua. Ada satu surah yang kita diperintahkan untuk membacanya setiap malam Jumat, dan barang siapa yang membacanya maka dia diberikan sinar, kata Nabi Muhammad SAW, dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Surah apa? Al-Kahfi. Artinya Al-Kahfi itu apa, Bu? Gua. Kenapa ada gua? Surah gua. Karena di situ menceritakan pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Allahu Akbar, ya. Hadirat al-muslimat rahimakumullah, fityah itu bahasa Arab, ya. Itu apa namanya? Dari fata. Artinya apa? ABG. Kalau kita dalam bahasa Arab itu, yang paling kecil itu namanya sobi, Bu. Ya, sobi itu bayi. Di atas sobi itu namanya tifl, bahasa Arab. Artinya balita. Di atas tifl, ya, atau atfal jamaknya, di atas tifl itu ghulam. Ya, artinya ya anak kecil, itu ya. Di atas ghulam itu fata atau fityah. Artinya apa? Kalau di sekarang ini anak SMP SMA. Iya, anak SMP SMA. Di atas itu namanya syabab, syab. Artinya pemuda. Ya. Di atas itu rajul atau rijal. Nah ini innahum fityatun. Mereka ini ABG, anak kecil. Ya. Tapi sang ABG ini masuk di dalam Quran, disunnahkan dibaca sama kita setiap malam Jumat, dan diberikan sinar sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita aneh kalau kita kemudian kita tidak mengikuti uslub ini. Ya, mereka bukan nabi, itu anak-anak muda ABG kecil itu, ya. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang ketujuh adalah anjingnya. Dalam riwayat lain 7 orang plus 1 anjing, ya, ada perbedaan riwayat. Itu sampai masuk dalam Quran, dan mereka diberikan karomah sama Allah. Ini juga buat orang yang rada alergi sama karomah. Karomah itu kelebihan yang diberikan sama orang soleh. Ibu-ibu sekalian, salah satu dalil karomah dalam Quran, Ashabul Kahfi yang bukan nabi, bukan rasul, anak muda biasa, ditidurkan 300 tahun lebih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Hadirat al-muslimat. Ini anak-anak muda ditidurkan 300 tahun. Ya. Dikatakan 300 sinina wazdadu tis'a. 309 tahun tidurnya itu. Ya. Lalu kemudian dibangunkan sama Allah. Jadi kisah tentang orang soleh, karomah, itu semua dijelaskan dalam Quran, dan itu uslub daripada Al-Quran. Ya. Yang lain, Beb, selain para nabi, selain Ashabul Kahfi, apalagi? Ada Dzulqarnain. Siapa? Bukan nabi. Ada tadi Sayyidatina Maryam, bukan nabi. Ya. Ada lagi Ashabul Ukhdud. Ibu-ibu tahu Ashabul Ukhdud? Yang surahnya namanya surah Al-Buruj. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Siapa Ashabul Ukhdud? Orang-orang yang bikin parit. Ini kisah semua. Ya. Jadi ceritanya, Bu, ini saya ceritakan singkat. Zaman dulu itu ada seorang raja yang minta supaya dia disembah. Kalian semua rakyatnya harus nyembah saya. Ibadah, nyembah sama dia. Lalu raja itu punya anak. Pangeran kalau kita sebut. Ya. Lalu dia bilang sama anaknya yang pangeran tadi, kamu belajar sihir. No. Nanti kalau udah hebat kamu gantikan saya jadi raja. Anak itu berangkat, si pangeran itu melewati hutan untuk belajar sihir di seberang hutan.
jauh perjalanannya. Lalu dia belajar sihir. Sebelum masuk ke hutan itu ada seorang ahli ibadah. Dia lihat, kamu ini siapa? Saya ahli ibadah. Saya orang yang suka beribadah kepada Allah. Loh, kamu enggak nyembah bapak saya? Enggak. Kenapa begitu? Dia ceritakan. Oh, dia tertarik pangeran ini. Dia belajar sama ahli ibadah. Ini kisah Ashabul Ukhdud itu. Ya. Lalu beres belajar dari ahli ibadah, dia terus lewat hutan belajar sama tukang sihir. Terus begitu. Bolak-balik, setiap kali belajar, dia belajar sama ahli ibadah, belajar sihir. Sampai setelah sekian lama, sekian tahun, dia lagi lewat itu, melewati pasar, dia lihat ada singa besar, lagi ngacak di pasar itu. Semua orang berlarian. Kata anak muda itu, sekarang saya akan buktikan mana yang benar. Apa doa si ahli ibadah ini atau sihir dari tukang sihir. Lalu dia baca mantra-mantra sihirnya tukang sihir itu yang paling hebat. Singa itu malah nggak lari, makin galak. Ya. Lalu kemudian dia baca doa dari ahli ibadah itu. Tiba-tiba singa itu duduk di depannya. Semua orang menyaksikan. Terus pangeran itu pulang. Ketika pulang, kisah itu sampai ke raja. Kata raja, luar biasa kamu. Ya. Kamu udah jadi ahli sihir yang hebat. Kalau ibu-ibu jadi pemuda itu apa yang kita lakukan? Ini bapaknya galak. Ya. Dan dia nggak bolehin orang untuk selain nyembah dia. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita diam aja. Tapi kata pemuda itu, Pak, Bapak mau tahu nggak kenapa saya bisa ngusir singa itu? Nggak tahu. Kenapa? Kamu belajar sihir kan? Udah sekian tahun kan? Saya baca semua mantra tukang sihir itu nggak mempan, Pak. Saya belajar sama ahli ibadah. Pinggir hutan, dia ngajarin begitu. Kamu berani-berani menyatakan saya bukan Tuhan. Bukan, Pak. Saya sudah buktikan. Singa itu kabur. Kata raja itu kepada pasukannya, tolong bawa anakku ini, kemudian bawa ke atas gunung, jatuhkan ke jurang. Biar dia mati. Bayangkan itu bapak kurang ajar sama anaknya. Lalu dibawa ke atas gunung, ketika sudah mau dijatuhkan di sungai ini hadisnya sahih. Ya, bisa dibuka di kitab Riyadhus Shalihin dan juga di kitab-kitab hadis sahih yang lain, Sahih Muslim dan lain-lain. Kemudian ketika akan didorong, terus dia bilang, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan saya dari mereka ini sekehendakmu. Tiba-tiba ada gempa, mati semua itu orang-orang. Dia sendiri yang selamat. Kalau ibu jadi dia, terus apa yang kita lakukan? Mungkin kabur kan. Cuma bapaknya udah kayak gitu. Pemuda ini balik lagi ke istana. Bapaknya bilang, mana tadi pasukan? Dibunuh. Siapa yang bunuh? Allah subhanahu wa ta'ala. Kata raja itu, bawa dia ke laut, jatuhkan, tenggelamkan di laut. Dibawa sama pasukannya, bawa ke tengah laut. Ketika di tengah laut, dia berdoa lagi kayak gitu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan saya dari mereka sekehendakmu. Kapal itu terbalik, tenggelam semua, kecuali dia. Balik lagi dia ke istana. Mana yang lain? Mati. Siapa yang bunuh? Allah, Tuhan saya. Kata raja itu, kalau begitu kubur hidup-hidup. Percuma, Pak. Bapak nggak bisa membunuh saya kecuali dengan cara saya. Bagaimana cara kamu? Supaya kamu mati. Kumpulkan orang di seluruh negeri ini, lalu ikat saya di tiang, lalu Bapak sendiri yang tembakkan panah ke arah saya, lalu berkata, Bismillahirrabbilgulam. Baru saya bisa mati, Pak. Dilakukan sama raja itu, karena rajanya udah takut, ini orang luar biasa ini ya. Pasukannya aja pada takut sama orang ini. Ya. Akhirnya dikumpulkan seluruh masyarakat, ditaruh di atas tiang, dipanah sambil berteriak si raja itu, Bismillahirrabbilgulam. Kena ke pelipisnya orang itu, anak itu mati, syahid. Tapi apa yang terjadi? Seluruh penduduk negeri itu berkata, Amanna birabbil gulam. Kami semua beriman kepada Tuhannya pemuda itu. Karena luar biasanya, bahkan sampai dia pun bisa dibunuh karena Tuhannya. Maka kami semua beriman. Lalu kata penasihat raja itu, wah ini apa yang kamu takutkan, wahai raja, udah terjadi. Bikin parit, lalu nyalakan dengan api. Lalu suruh seluruh penduduk kota yang nggak mau beriman kepada saya supaya masuk ke parit itu.
maka dilakukanlah itu, banyak orang-orang yang mati terbakar di situ rakyatnya, ya. Sampai ada dikatakan dalam hadis itu, kata baginda Rasul SAW, ada seorang ibu yang bawa bayi, ragu-ragu lihat api itu. Bayinya langsung bilang, "Bu, jangan ragu, syahid masuk di situ." Maka ibu itu pun melompat syahid. Ya. 3 orang bayi yang bisa bicara ketika masih bayi. Sayyidina Isa bin Maryam, bayi itu salah satunya yang bisa bicara pada saat masih kecil itu, masih bayi. Lalu Allah abadikan kisah itu. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Pada hari yang dijanjikan, syahidi wa masyhud, orang yang melihat itu orang yang dibunuh. Wa masyhud, dan orang yang disaksikan, yang disiksa. Qutila ashabul ukhdud, Allah binasakan semua yang bikin parit api. Mereka-mereka yang melihat siksaan, nakamu kepada orang beriman itu hanya karena dia beriman. Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Karena beriman kepada Allah. Itu kisah ashabul ukhdud. Hadirat al-muslimat rahimakumullah yang saya cintai karena Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Itu semua gaya bahasa Al-Quran, yaitu kisah-kisah tentang orang soleh, kisah-kisah tentang orang yang tidak soleh, yang semuanya berisi pelajaran bagi kita. Ketika kita melakukan sesuatu, misalnya haul, maulid, Isra Mi'raj, dan lain-lain, dengan niatnya seperti yang dilakukan Al-Quran itu, bukan untuk melakukan hal yang dilarang Allah, maka itu kita mengikuti Al-Quran. Kalau kita tanyakan, Beb, ada nggak di dalam hadis sahih? Salah satunya hadis tawasul. Ibu-ibu sekalian, hadis tawasul itu 3 orang itu Bukhari wa Muslim sahihnya disepakati. Ya. Ada hadis lagi tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni. Itu pun rawahu Muslim, sahih hadisnya. Ya. Banyak di dalam hadis juga kisah tentang orang-orang soleh yang diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di sore ini kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita, niat kita, keinginan kita semua yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang galau, sedang susah, sedang banyak masalah, mudah-mudahan dihilangkan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sikap para ulama tentang haul. Seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Ibni Hajar Al-Asqalani, di dalam kitabnya Takhrij Al-Ihya Ulumuddin, ya, beliau menyampaikan, kata Imam Ibnu Hajar, bahwa yang namanya haul memperingati orang-orang saleh, para ulama, para aulia, para muqarrabin, itu semua adalah dibolehkan di dalam Islam sepanjang tidak ada niyahah. Ibu-ibu tahu niyahah? Niyahah itu dilarang di dalam Islam. Niyahah itu apa? Meratapi mayat. Misalnya kita kayak begini ngadain haul tentang seorang yang sudah meninggal, terus di majelis itu kita tangisi. Allah, kenapa begini kepada saya? Kenapa begini kepada keluarga saya? Nah, itu tidak boleh. Itu niyahah namanya. Tapi sepanjang kita memperingati orang yang meninggal itu ngambil manfaat, bersedekah makanan, ya, kemudian menyampaikan mau'idhah seperti ini, membaca doa, membaca zikir, itu kata Imam Ibnu Hajar nggak ada masalah. Ya. Itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar, beliau katakan bahwa yang namanya haul para ulama salihin, ya, orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pelajaran itu bukan hanya boleh tapi sunnah. Beliau berdalil dengan para sahabat Rasul radhiyallahu alaihim ajma'in, itu dulu biasa kumpul-kumpul untuk membahas hadis, membacakan syair-syair, menceritakan kisah orang-orang soleh, dan mereka makan-makan, dan Rasul tidak melarang hal seperti itu. Ya, salah satunya ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin tahu, Sayyidina Zaid ibni Thabit, ya, Sayyidina Hasan ibni Thabit. Sayyidina Hasan ibni Thabit itu terkenal sebagai ahli syair Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Bukhari wa Muslim. Dan beliau biasa nyampaikan itu, ya, kemudian setelah itu ada makan-makan, ada apa, nggak dilarang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Nah, oleh sebab itu maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah, diampuni Allah, diberi taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan haul ini mari kita doakan, nanti Habib Salim yang akan memimpin doa. Mari kita doakan mudah-mudahan yang meninggal mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada dosa diampuni, dihapuskan. Ketika ada pahala mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, dan kita semua keluarganya diberikan kesabaran, diberikan juga ganti yang lebih baik dari pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di sini dengan niat talabul ilmi, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua dan juga dicukupi kebutuhan dan keinginan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh iya ya, ada tanya jawab dulu katanya. Ini saya sebelum saya tutup, kalau nanti ada yang ingin bertanya, ya silakan. Saya kembalikan dulu ke Ustazah moderator. Silakan. Syukron jazakallah khair Habib. Ya, kepada para sahabat solihah yang sudah mendengarkan tausiah, kita mendengarkan bersama-sama tausiah dari Habib Nabil tadi. Dipersilakan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh pertanyaannya sesuai dengan tema yang sudah disampaikan tadi, boleh juga yang di luar tema, atau dari perwakilan keluarga yang hadir pada haul pada sore hari ini, dipersilakan. Baik, Habib, Afwan, ini ada pertanyaan melalui WA. Sambil menunggu pertanyaan dari mungkin sahabat solihah, masih sementara Habib, mohon maaf, bagaimana pandangan Habib tentang haul mengenang wafatnya seseorang yang diselenggarakan lebih ramai dari haul wafatnya Rasulullah. Baik, sambil nunggu nanti pertanyaan yang lain. Ibu-ibu sekalian, kalau nanti enggak bertanya saya malah seneng. Cuman ada dua hal, kata para ulama, asumtu maknan, ya. Diam itu ada dua makna. Diam paham atau diam bingung. Mudah-mudahan diamnya paham. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi tadi terkait dengan haul. Haul itu maknanya adalah 1 tahun. Ya, di dalam Quran misalnya salah satunya dikatakan haulaini kamilain. Jadi wanita yang menyusui anaknya, hendaklah dia menyusuinya kalau dia mampu selama 2 tahun penuh. Ya. Jadi bahasa haul itu bahasa Quran. Ya. Nah kemudian boleh enggak orang mengadakan haul bagi selain Nabi Muhammad SAW? Tadi saya sudah bahas. Ya boleh, jelas. Ya. Lalu kemudian mungkin pertanyaannya, kenapa kalau kepada Nabi Muhammad SAW bukan haul tapi maulid, tapi kepada kita haul? Karena begini ibu-ibu sekalian, para ulama menyampaikan salah satu sebabnya karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi. Kesempurnaan akhlak beliau, pahala beliau, kebaikan beliau itu dari sejak beliau masih kecil itu sudah baik. Sifatnya jujur, ya. Kemudian nggak pernah nipu, ya. Kemudian disukai sama semua orang, amanahnya dari kecil. Beda dengan kita, ya Bu. Kalau kita gimana? Kalau kecil gimana? Habib Nabil waktu kecil nakal Bu. Nakal maksudnya ngaco, ya, ngerjain orang. Namanya juga anak kecil, betul apa betul? Kita pernah nakal kan Bu? Ya nakalnya bukan nakal banget, ya insya Allah nakal yang mudah-mudahan masih ditolerir oleh syariat. Tapi ya nama anak kecil nakal. Maka diperingati bukan maulidnya tapi haulnya. Kenapa? Insya Allah orang-orang itu setelah semakin besar dia semakin sadar, lalu kemudian jadi soleh, kemudian dia jadi banyak amalnya, lalu terus dia meninggal. Orang mengingatkan terhadap amalnya bukan kepada bayinya. Misalnya nih ada seorang, sebut saja siapa,
Kita sebut Allah yarham Profesor Dr. Hamka. Waktu kecilnya gimana? Mana kita tahu kayak apa, itu kan? Tapi kita peringati beliau sebagai ulama, yaitu setelah beliau jadi ulama, profesor doktor. Boleh nggak sekarang kita memperingati haulnya Hamka? Boleh. Ini kita jelaskan ketika di haulnya Hamka itu misalnya tafsir beliau, Al-Azhar. Bagaimana monumentalnya tafsir beliau. Diselesaikan di penjara dan seterusnya itu banyak bisa kita ambil pelajaran. Ya. Oleh sebab itulah maka haul itu untuk bukan selain Nabi dan Rasul. Ya. Kalau misalnya Nabi dan Rasul dari sejak lahir aja udah luar biasa. Nabi Muhammad SAW dari sejak sebelum lahir bahkan sudah luar biasa. Dalam kitab-kitab sirah kita mendapatkan banyak sekali tentang hadis-hadis sahih tentang keutamaan beliau dari sejak beliau sebelum lahir. Cahaya di jidat ayahnya Abdullah, ya. Lalu ketika sudah nikah dengan istrinya Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW, cahaya itu pindah, hilang. Itu karena cahayanya Nabi Muhammad SAW ya bakal jadi nabi. Ya. Sampai ada seorang wanita yang Nasrani yang dia ngejar-ngejar Abdullah itu, mau nikah. Ya, Abdullah nggak mau, akhirnya nikah sama Aminah. Setelah nikah, wanita itu terus cuek. Kata Abdullah, kamu ini biasanya ngejar-ngejar saya kok sekarang cuek. Apa karena saya udah nikah? Bukan. Kamu nggak tahu, saya itu pengen nikahi kamu, saya ingin ngambil cahaya itu. Karena saya tahu itu bakal jadi orang soleh. Itu sebelum lahir aja udah kayak begitu. Gitu ya. Maka kita peringati maulidnya. Kalau ditanya, terus maulid itu sendiri dalilnya apa? La ilaha illallah. Di dalam Quran dikatakan maulidnya Nabi Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa, bahkan sebelum itu Nabi Yahya, ya. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Itu yang bilang Allah. Keberkahan, keselamatan, pahala pada hari Nabi Yahya dilahirkan oleh Allah. Yang bilang maulidnya Nabi Yahya itu ada keberkahan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan, keberkahan, pahala, ketenangan pada hari saya dilahirkan, kata Nabi Isa alaihissalam. Yang bilang pada saat hari lahirnya Nabi Isa ada keberkahan siapa? Allah. Kalau Nabi Yahya, Nabi Isa ada keberkahan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan enggak? Ya masa kita enggak memperingati keberkahan itu? Yang penting kita dalam perayaan maulid itu atau peringatan maulid kita tidak melakukan hal yang diharamkan Allah, ya pacaran atau melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah, mubazir, hal-hal yang dilarang, ya. Saya kira mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan tadi. Masih ada? Silakan.